Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran perdagangan internasional dan nilai tukar dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, berikut saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 13, yaitu Cynthia Agni dan Sri Rahmawati. Neraca pembayaran internasional atau International Balance of Payment adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Setiap pencatatan dicatat dengan menggunakan pencatatan ganda atau double entry. Fitri 2014. Pencatatan ini dicatat ke dalam entry yang berbeda namun nilainya sama, di mana satu sisi tercatat sebagai debit dan satu sisi tercatat sebagai kredit. Sebagaimana pembukuan umum dicatat, kurs atau nilai tukar mata uang adalah harga atau nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Kemudian ada cadangan devisa. Dana Moneter Internasional atau IMF mendefinisikan cadangan devisa berdasarkan konsep International Reserves and Foreign Currency Liquidity atau IRFCL. Definisi cadangan devisa yaitu seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu. Cadangan devisa bisa menunjukkan kuat atau lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara. Bentuk cadangan devisa ini bisa berupa mata uang asing. Beberapa yang paling sering dipakai ialah dolar Amerika, euro, pound sterling, dan yen Jepang. Peranan cadangan devisa sendiri sangat penting untuk menunjukkan kestabilan ekonomi suatu negara, melindungi negara dari berbagai gangguan eksternal. Faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit serta kredibilitas. Peranan cadangan devisa sendiri sangat penting untuk menunjukkan kestabilan ekonomi suatu negara, melindungi negara dari berbagai gangguan eksternal. Faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit serta kredibilitas kebijakan umum, sebagai kebutuhan likuiditas guna mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Kemudian di sini ada tabel neraca pembayaran Indonesia 2018 sampai 2020. Dalam neraca pembayaran terdapat transaksi-transaksi positif dan negatif yang dijelaskan sebagai berikut. Transaksi positif meliputi setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri, setiap pendapatan investasi penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik, setiap penerimaan uang dari luar negeri, penerimaan hibah dari pihak luar negeri, dan setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Kemudian untuk transaksi negatif meliputi setiap pembelian barang atau jasa ke luar negeri, investasi penduduk domestik di luar negeri, setiap pengeluaran uang ke luar negeri, pemberian hibah ke pihak luar negeri, setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri. Selanjutnya ada perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Berikut ada faktor pendorong dari perdagangan internasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, dan tenaga kerja, jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara,
adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya keterbatasan produksi, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Dan terakhir, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Rupiah financing. Masalah pembiayaan rupiah atau rupiah financing. Persoalan pembiayaan ini merupakan persoalan yang penting pula. Apakah keuangan sendiri dari setiap pengusaha cukup kuat untuk membiayainya? Ataukah tidak perlu bantuan dari bank-bank pemerintah atau badan-badan keuangan lainnya? Kalau demikian halnya, sampai sejauh mana pemerintah dapat memberikan bantuan dalam pemecahan persoalan pembiayaan rupiah ini? Barter dan konsinyasi. Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran dalam mata uang rupiah. Kalau kita mempelajari sejarah masyarakat primitif ataupun masyarakat suku terasing, maka kebanyakan cara yang mereka tempuh dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara tukar-menukar apa yang dipunyai atau diproduksinya dengan barang apa yang dimiliki tetangganya. Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi, dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri bukan untuk ditukar dengan barang lain seperti dalam hal barter, dan juga bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan seperti dalam hal ekspor biasa. Pengelolaan ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Sistem kurs. Sistem kurs tetap. Negara yang menerapkan mengikuti ketentuan sistem kurs dengan menentukan batas kurs yang berlaku atau batas atas di atas keseimbangan dan batas bawah di bawah keseimbangan. Sistem moneter ini dibuat konstan atau diperbolehkan berfluktuasi namun pada batas-batas yang sudah ditetapkan. Dalam sistem ini, pemerintah berperan aktif melakukan intervensi di pasar falas. Jika terjadi surplus yang semakin meningkat, maka pemerintah harus berperan untuk membeli valuta yang melebihi batasnya, dan begitu sebaliknya. Jika terjadi defisit, maka pemerintah harus menjual valuta asing agar tetap stabil keseimbangannya di pasar falas. Sistem kurs mengembang terkendali. Pada sistem kurs mengembang terkendali, secara keseluruhan diserahkan kepada mekanisme pasar dengan adanya campur tangan pemerintah.
Sistem kurs ini tidak sepenuhnya murni berasal dari penawaran dan permintaan di pasar falas, bahkan dikendalikan oleh aturan sistem yang diatur dan mempunyai batas serta memerlukan cadangan devisa guna mengintervensi di pasar valuta asing, namun dibiarkan naik dan turun tapi secara terkendali. Sistem kurs mengembang bebas. Sistem kurs ini di mana pemerintah tidak lagi melakukan intervensi dan membiarkan kekuatan tarik-menarik permintaan dan penawaran di pasar falas. Tingkat surplus berkembang bebas tanpa batas. Bila naik, maka akan naik, dan bila turun, maka akan turun, tanpa adanya pembatasan. Pada sistem ini, Bank Indonesia mengantisipasi baik secara spot maupun forward yang sementara dapat menstabilkan nilai tukar. Jenis kurs valuta asing, harga suatu mata uang yang akan dipertukarkan dengan mata uang lain disebut dengan kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Terdapat 3 jenis kurs valuta asing, yaitu yang pertama, kurs jual, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua, kurs beli, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Yang ketiga, kurs tengah, yaitu harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, atau penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Apa yang dimaksud dengan neraca pembayaran? Neraca pembayaran atau balance of payment suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, dan neraca pembayaran ini selalu dijaga kestabilannya oleh setiap negara, di mana aliran uang keluar akibat impor barang dan jasa harus sama dengan aliran uang masuk akibat ekspor barang dan jasa. Apa yang dimaksud cadangan devisa dianggap nol dan bagaimana cara devisa dapat terjadi? Negara yang menganut sistem kurs mengembang tidak berkewajiban untuk ikut menentukan kurs mata uang negaranya, sehingga tidak terjadi transaksi penjualan maupun pembelian terhadap cadangan devisa resmi negara. Dengan demikian, cadangan devisa resmi dianggap nol. Ada berapa sistem kurs? Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Segala fluktuasi pergerakan harga dapat direndam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi. Yang kedua, sistem kurs mengembang terkendali. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Yang ketiga, sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Terima kasih.